Pemirsa, masjid tidak hanya menjadi tempat beribadah umat muslim, namun juga menjadi tempat yang strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan umat. Salah satunya di bidang sektor ekonomi, seperti di Masjid Jami Nurul Iman, melalui aktivitas unit usahanya. Masjid Jami Nurul Iman. Berdirinya suatu masjid tidak hanya sebagai sarana umat muslim untuk melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masjid juga bisa dijadikan sebagai tempat strategis untuk beragam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Masjid Jami Nurul Iman yang berada di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 Tanjung Pinang didirikan pada tahun 1992. Pada awal berdirinya masjid ini berbentuk mushola yang dibangun oleh pihak pemerintah untuk masyarakat atau jamaah transito dengan nama Nur Sahada dengan kondisi bangunan setengah permanen. Karena perkembangan masyarakat yang semakin ramai dan jumlah jamaah juga semakin banyak, membuat bangunan masjid tidak dapat menampung semua jamaah. Sehingga pada tahun 2003 mushola Nur Sahada ini direnovasi dengan bangunan yang lebih luas lagi menjadi sebuah masjid dengan nama Masjid Jami Nurul Iman yang dipilih dengan makna cahaya iman dan dapat menampung jamaah lebih kurang 500 jamaah. Sejarah panjang Masjid Jami Nurul Iman ini berawal dari mushola yang diadakan pemerintah kepada masyarakat atau jemaah transito yang dibangun tahun 1997. Kondisinya setengah permanen, bagian lantai dan dindingnya sudah semen, tapi di atasnya itu sudah masih kayu dan belum semegah Masjid Jami Nurul Iman sekarang. Berubah nama dari Nur Sahada oleh berbagai pihak, sekarang menjadi Masjid Nurul Iman, yang artinya tentu Nurul berasal dari kata nur, cahaya, iman. Dan alhamdulillah pemerintah Kelurahan Batu Sembilan sudah menambah gelar pada masjid kami, yaitu Masjid Jami Nurul Iman. Karena perkembangan masyarakat sangat ramai di lingkungan ini, maka jemaah juga semakin banyak, dan untuk potensi Jumatnya belum bisa, maka dirubah oleh jemaah juga dan masyarakat agar membesarkan. Terjadilah rehabnya 2003, baru tiang-tiang ini besarnya. Terus di berikutnya rehab sampailah ke dinding yang di luar sana, besarnya semakin besar. Dan terakhir tambahan rehab itu di samping kiri kanan ada teras masjid. Dihitung-hitung jamaah yang muat ke dalam masjid ini lebih kurang 500 jamaah. Fasilitas, alhamdulillah, tersedianya ruang parkir. Yang pertama karena kenyamanan jemaah itu untuk datang ke masjid dengan berbagai kendaraan. Ada ruang parkir yang di belakang dan ada ruang parkir yang di depan. Terus tambahan ada pengeras suara, sound system. Terus di samping kiri sana sudah diusahakan oleh jemaah bersama pengurusnya, tentu dengan pengurus ya. Ada pustaka yang bernama Pustaka Ummi. Terus perkembangannya juga ke TPA, dan numpang di TPA itu organisasi Ikram, Ikatan
pemuda-pemudi masjid. Terus tempat wudhu yang kemarinnya tak memadai, alhamdulillah dengan bantuan masyarakat penerma sekarang sudah tersedia tempat wudhu jamaah laki-laki dan tempat wudhu jamaah yang perempuan. Berharap semakin ramai jemaah di Masjid Nurul Iman. Terkait itu juga harapannya biar masyarakat sekitar Nurul Iman ini semakin banyak yang menjadi jamaah di Masjid Nurul Iman. Beragam sarana dan prasarana juga disediakan oleh pihak pengurus Masjid Jami Nurul Iman untuk kenyamanan para jamaah selama beribadah di masjid ini. Seperti tersedianya ruang parkir, perpustakaan, AC sebagai pendingin ruangan, sekretariat organisasi Ikram yaitu Ikatan Remaja Masjid, tempat wudhu, dan ATM beras dari Basnas Kota Tanjung Pinang yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu yang dibagikan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Di Masjid Jami Nurul Iman ini juga tersedia RA, di mana RA ini sendiri berada di bawah naungan Yayasan Masjid Jami Nurul Iman dengan jumlah siswa kurang lebih 100 siswa. Tidak hanya melaksanakan sholat berjamaah, kegiatan keagamaan lainnya juga banyak dilaksanakan secara rutin di Masjid Jami Nurul Iman, seperti sholat Jumat, majelis taklim, serta taman pendidikan Quran. Begitu juga kegiatan selama di bulan Ramadan. Selain melaksanakan sholat tarawih, Masjid Jami Nurul Iman juga mengadakan kegiatan kultum tarawih, berbagi takjil, kuliah subuh, dan kuliah zuhur. Masjid Nurul Iman sendiri mencoba menggagas visi saat ini menjadi mewujudkan Masjid Nurul Iman sebagai pusat pemberdayaan dan kegiatan umat. Visi ini kami dukung untuk mewujudkan dan mengcover semua rangkaian kegiatan yang dibutuhkan oleh umat agar dapat berjalan dengan maksimal dan masjid tidak hanya menjadi tempat pusat ibadah semata, atau lebih dikenal sekarang masjid menjadi pusat segala kegiatan dan tidak hanya khusus untuk ibadah sholat 5 waktu. Oleh karena itu kita coba menggagas semboyan atau moto pelayanan dari Masjid Jami Nurul Iman, berkhidmat untuk kemaslahatan umat. Itu moto atau slogan yang kita gagas agar kegiatan seluruh umat yang diinginkan atau yang diharapkan dapat kita wujudkan, sehingga masjid dapat menjadi sebuah center utama bagi pembinaan umat dan kegiatan lainnya. Saat ini di periode yang kedua ini kita telah menggagas program kerja yang bernama Khidmat. Program kerja itulah yang kita dukung, kita jalankan untuk menggali seluruh potensi yang ada di masyarakat lingkungan sekitar dan tentunya juga para jamaah yang berada di luar sana. Program Hikmat sendiri terdiri dari 6, ada peduli dakwah, kemudian peduli pendidikan, peduli duafa dan fakir miskin, kemudian ada peduli anak yatim, peduli kesehatan, dan jamaah berbagi. Jamaah berbagi ini menjadi suatu yang unik bagi kita karena saat ini jamaah berbagi menjadi sebuah daya tarik bagi jamaah Masjid Nurul Iman selain program-program lainnya, di mana secara rutin Masjid Jami Nurul Iman khususnya di setiap hari Jumat kita menyediakan menu untuk jamaah ketika setelah selesai melaksanakan sholat Jumat.
Alhamdulillah berbagai dukungan juga mengalir, tidak hanya yang disiapkan oleh masjid, tapi juga dari para donatur yang berbesar hati membantu kami untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan dimaksud. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa Masjid Jami Nurul Iman ini mencoba untuk menjadi pelopor bagi peningkatan keekonomian umat. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tapi juga pusat pengembangan umat. Ada sebagian yang kita coba gagas melalui teman-teman ibu-ibu, tentu pastinya majelis taklim yang membangun pusat ekonomi untuk keumatan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa kita dahulunya memiliki kantin yang berada di lokasi parkir yang saat ini sedang dalam renovasi untuk ditingkatkan menjadi pusat ekonomi dan lahan parkir tambahan. Namun seiring waktu kegiatan ekonomi itu kita alihkan sementara di gerai Al-Baik. Ini menjadi sebuah concern bagi kita selain untuk mendukung kegiatan ekonomi umat, artinya mengcover apa yang diinginkan oleh umat atau sumber daya yang ada di lingkungan sini masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam membangun ekonomi. Tentunya melalui kegiatan ini selain memberikan dampak bagi ekonomi umat yang ada di sekitar, juga memberikan tambahan atau dukungan bagi aktivitas dan kegiatan masjid. Ini terus akan coba kita kembangkan untuk membuka peluang-peluang lainnya yang tentunya perlu mendapat dukungan baik dari masyarakat sekitar maupun handai taulan di mana saja berada. Masjid Nurul Iman memiliki pusat kegiatan remaja yang dinamakan Ikram atau Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman. Teman-teman terdiri dari siswa SMA ke bawah atau usia 17 tahun ke bawah. Ini yang menggagas beberapa kegiatan yang diamanahkan untuk mendukung kegiatan Masjid Nurul Iman. Di antaranya sebelumnya bahwa Ikram telah mencoba untuk melakukan kegiatan marawis, kemudian ada kegiatan belajar Al-Quran bersama, kemudian juga ada kegiatan dukungan untuk mengelola buka bersama yang di kesempatan pada bulan puasa ini, bulan Ramadan, dan juga ada kegiatan untuk mendukung tarawih, ya, baik dalam konsep tadarus maupun aktivitas dalam kegiatan Bilal. Selain itu, ada kegiatan-kegiatan lain atau organisasi samping yang dikembangkan oleh teman-teman pemuda ini yang dapat kita sebutkan diantaranya adalah Himpunan Seni Silat Indonesia Komisariat Nurul Iman. Ini juga sudah berdiri cukup lama, lebih kurang 3 tahun dan sudah memiliki potensi-potensi unggulan yang pernah muncul di tingkat-tingkat daerah maupun tingkat nasional. Di samping itu juga ada Rumah Quran Masjid Nurul Iman. Ini juga menggagas anak-anak muda untuk belajar tahsin Al-Quran, di mana kegiatan ini mencoba untuk mengcover teman-teman anak muda gimana memperbaiki cara baca Al-Quran, tajwidnya, makhrajnya agar benar-benar benar sesuai dengan kaidah dalam membaca Al-Quran. Tentunya ini menjadi bekal bagi teman-teman karena dengan belajar tahsin Al-Quran, tapu pimpinan imam nantinya atau kepengurusan Masjid Nurul Iman nantinya juga akan berada di pundak-pundak mereka. Selain itu juga ada Hafani Futsal Club. Kita punya juga klub futsal untuk anak-anak di tingkat remaja dan anak-anak usia SMP dan SD.
Alhamdulillah kita juga pernah melaksanakan kegiatan Hafani atau turnamen futsal lingkungan masjid di kesempatan 6 bulan yang lalu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan hal tersebut dan itu mengcover beberapa masjid dan sekolah sebagai ajang perlombaan dan silaturahmi. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Iman telah melakukan beberapa upaya bagaimana untuk menghidupkan ketiga unsur dalam pengelolaan masjid, diantaranya menghadirkan masjid sebagai solusi untuk umat, menghadirkan masjid sebagai wadah pendidikan bagi umat, menghadirkan masjid sebagai membangkitkan semangat perekonomian bagi umat, membangkitkan masjid dan menghidupkan masjid sebagai wadah untuk persatuan dan perpaduan umat. Kami telah melakukan beberapa upaya yang antara lain ini menyangkut dengan harapan daripada para jemaah khususnya yang ada di masjid ini. Menghadirkan masjid sebagai solusi untuk umat. Kemudian menghadirkan masjid sebagai wadah pendidikan bagi umat. Kemudian menghadirkan masjid sebagai membangkitkan semangat perekonomian bagi umat. Kemudian membangkitkan masjid, menghidupkan masjid sebagai wadah untuk persatuan dan perpaduan umat. Maka oleh sebab itu kami mempunyai moto berkhidmat untuk umat. Berkhidmat ini adalah melakukan pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat sehingga apa yang menjadi harapan seluruh jamaah ini dapat bisa terwujud di dalam sebuah pengelolaan masjid. Kemudian tentu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini mustahil bisa kita wujudkan tanpa ada dukungan, tanpa ada kerjasama dari seluruh elemen dan unsur organisasi pendukung di dalam sebuah pengelolaan masjid. Maka dalam hal ini, agar harapan jamaah ini dapat bisa terwujud dengan baik, maka kami sudah membentuk beberapa organisasi-organisasi pendukung di bawah lingkup kepengurusan masjid. Kita ada Taman Pendidikan Al-Quran, kita ada Taman Kanak-Kanak Islam, Raudhatul Atfal, kemudian kita ada remaja masjid, kita ada majlis ta'lim, kita ada rumah Quran, kemudian kita ada unit pengumpul zakat. Dan terakhir beberapa waktu yang lalu kita juga sudah membentuk unit yang baru, yaitu pengelola perpustakaan masjid yang berada di samping kita. Harapan kami tentu dengan kehadiran daripada organisasi dan kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk ini mampu memberikan kontribusi kepada masjid ini, khususnya dalam memberikan yang terbaik untuk kita bersama-sama mengimarahkan, menghidupkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Khususnya hari ini masjid kita harapkan sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Masjid Jami Nurul Iman bertekad untuk mewujudkan Masjid Nurul Iman sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan umat dengan mengusung moto berkhidmat untuk kemaslahatan umat. Maka dukungan dan kerjasama sangat kami harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan meridhoi usaha kita semua. Amin. Dan bersempena Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, izinkan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya berfungsi sebagai media pemberdayaan ekonomi umat, Masjid Jami Nurul Iman juga mengoptimalisasi masjid dalam pendidikan anak. Demikian kabar masjid untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.